Selamat datang di Kamus Mancing. Kali ini, Kamus Mancing akan mengajak bosku untuk mengenal trik jitu dalam memancing ikan sepat. Mengenal ikan sepat termasuk ikan yang memiliki labirin di rongga insangnya. Hal ini memungkinkan ikan sepat dapat ditemukan di perairan dengan sedikit oksigen seperti rawa-rawa, sungai, muara, atau sawah. Labirin dalam rongga insang tersebut memungkinkan ikan sepat mengambil oksigen dari udara. Di habitat aslinya, ikan sepat memakan serangga kecil, rumput, atau lumut. Beberapa jenis variasi ikan sepat antara lain ikan sepat siam, sepat hias, sepat Jawa, sepat perlis, sepat Borneo, sepat jambal, dan sepat biru. Peralatan dan alat mancing untuk ikan sepat. Pertama, bosku dapat menggunakan joran tegek tanpa reel karena lebih sederhana dan dapat menjangkau lokasi yang lebih jauh saat memancing di sawah atau daerah rawa. Gunakan benang senar tipis berukuran pukul 0,10. Ikan sepat memiliki ukuran mulut yang sangat kecil, oleh karena itu bosku perlu menggunakan kail terkecil berukuran 0,5-1. Selanjutnya, bosku bisa menggunakan pelampung yang sangat ringan. Karena ikan sepat biasanya memakan umpan di permukaan, disarankan untuk tidak menggunakan rangkaian pancing glosor atau dasaran. Cukup gunakan pelampung yang ringan dan sederhana, misalnya styrofoam atau pelampung jadi yang berukuran sangat ringan agar dapat langsung terdeteksi saat ada sambaran tanpa pemberat timah. Jenis kail. Pada saat memancing ikan sepat, terdapat dua jenis kail yang umum digunakan, yaitu jenis kail garong dan jenis kail microfishing Akita. Kail garong merupakan jenis kail yang lebih besar dengan mata kail berjumlah 4-6. Kail ini umumnya digunakan untuk menangkap ikan sepat yang memiliki ukuran sedang hingga besar bosku. Bentuknya yang melengkung dengan ujung yang tajam memungkinkan bosku untuk mengait ikan dengan kuat dan mencegah lepasnya ikan ketika sedang ditarik. Di sisi lain, jenis kail microfishing Akita lebih kecil dan ideal untuk memancing ikan sepat yang memiliki ukuran kecil hingga sedang. Kail ini dirancang khusus untuk memancing dengan teknik mikro, di mana umpan yang digunakan juga berukuran sangat kecil. Dengan ukurannya yang lebih kecil, kail ini memudahkan dalam menangkap ikan sepat yang sensitif dan hati-hati saat mendekati umpan bosku. Jenis umpan mancing ikan sepat. Yang pertama ada lumut bosku. Di habitat aslinya, ikan sepat lebih sering memakan tumbuhan air, terutama lumut. Bosku bisa membeli lumut di tempat penjualan umpan pancing atau mencarinya sendiri di area sekitar sawah, sungai, atau tempat yang lembab lainnya. Untuk membuat lumut menjadi kuat atau tidak mudah hancur, bosku bisa menaburkan sedikit garam atau gula putih secukupnya. Kemudian cacing kecil, bosku. Selain menggunakan lumut, bosku bisa menggunakan cacing-cacing yang berukuran kecil. Bosku bisa mencarinya di pinggir sungai atau sawah, atau juga di batang-batang pohon pisang yang membusuk. Selanjutnya, kroto. Telur semut atau kroto bisa bosku gunakan sebagai umpan mancing ikan sepat. Bosku bisa membelinya dengan mudah di toko umpan burung. Kemudian anak tawon, bosku. Anak tawon yang bisa digunakan sebagai umpan mancing ikan sepat adalah bakal anak tawon yang masih belum menjadi tawon. Sama seperti kroto, baik telur maupun bakal anak tawon bisa digunakan untuk memancing ikan sepat. Untuk mendapatkannya, bosku harus mencari sarang tawon liar yang biasanya menempel di dinding rumah, atap, jendela, atau pohon. Selain itu, bosku bisa menggunakan belatung, ulat Kanada, atau maggot sebagai umpan untuk memancing ikan sepat. Bosku juga bisa membelinya di toko penjual umpan burung. Lemak ayam. Lemak atau daging ayam bisa bosku potong kecil-kecil untuk digunakan sebagai umpan mancing ikan sepat. Bosku bisa menggunakannya dalam kondisi mentah. Kemudian terigu dan masako. Ketika memancing ikan sepat, dua jenis umpan yang sering digunakan adalah terigu dan masako. Umpan terigu merupakan pilihan umpan yang umum digunakan dan mudah ditemukan bosku. Dalam memancing ikan sepat, terigu bisa dicampur dengan air hingga menjadi adonan yang lembut dan lengket. Kemudian, adonan terigu ini dibentuk menjadi bola-bola kecil yang kemudian dijadikan umpan. Ikan sepat cenderung tertarik dengan aroma dan tekstur adonan terigu yang lembut bosku.
Dan yang terakhir ada poa atau rangas atau juga disebut rayap hutan. Dalam menggunakan poa sebagai umpan, biasanya pemancing akan mencari dan mengumpulkan serangga ini secara manual dari kayu mati. Poa kemudian dijadikan umpan dengan cara langsung digunakan sebagai umpan hidup. Ikan sepat cenderung tertarik dengan gerakan dan aroma dari serangga poa yang digunakan sebagai umpan, sehingga memperbesar peluang untuk menarik perhatian dan mendapatkan gigitan ikan sepat. Sekian tentang trik jitu mancing ikan sepat versi Kamus Mancing. Umpan apa aja nih yang biasanya bosku pakai buat mancing ikan sepat? Share di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Sekian dari Kamus Mancing. Jangan lupa komen, likes, dan subscribe.